Karena Mekah sering juga disebut sebagai tanah haram yang berarti zona khusus yang hanya boleh diakses oleh orang-orang beragama Islam, dan tujuannya adalah demi menjaga kesucian dan kemuliaan Masjidil Haram. Masjid yang menjadi tujuan utama dalam ibadah haji, tempat bagi para jemaah haji melakukan tawaf dan sa'i. Kali ini aku udah menyiapkan untuk kamu berbagai fakta unik tentang Masjidil Haram. Bagi yang udah pernah ke Masjidil Haram pasti menyadari gimana suara muazin saat azan berkumandang atau imam ketika mengimami sholat bisa terdengar sampai ke seluruh penjuru Masjidil Haram. Yang menarik, suara dari Masjidil Haram itu nggak pernah mengalami gangguan atau suaranya mati karena alasan teknis. Wah, kok bisa? Apakah karena mujizat? Iya, nggak gitu juga sih. Di Masjidil Haram ini emang sengaja dipasang 3 sistem suara untuk dioperasikan. 1 menjadi utama dan 2 lainnya sebagai cadangan. Perhatikan gambar ini. Jadi, mikrofon imam yang kanan ini berasal dari sound system utama. Terus yang di tengah ada mic cadangan pertama, dan yang paling kiri itu mic cadangan kedua. Jadi kalau misal nih sistem suara utamanya gagal, cadangan pertama bakal aktif secara otomatis. Tapi kalau misal mic cadangan pertama juga gagal, maka cadangan kedua langsung dihidupkan. Makanya sound system di Masjidil Haram ini memberikan tingkat kegagalan hingga 0%. Gak hanya itu, karena setiap imam dan muazin punya jenis suara yang berbeda, maka mereka ini memiliki sistem pengaturan suara yang memang sengaja diatur sesuai dengan suara dan nada mereka untuk memastikan kejelasan dan keseimbangan di sekitar Masjid Al-Haram. Termasuk mengatur tinggi rendahnya posisi mic saat imam sholat sedang berdiri, ruku, tasyahud, dan sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hal ini didukung oleh tim yang bertugas pada bagian yang mengontrol suara. Ada sekitar 50 staf yang siap mengawasi bekerjanya semua speaker yang ditempatkan di seluruh Masjidil Haram, termasuk nih di jalan-jalan sekitarnya, yang jumlahnya lebih dari 6.000 speaker. Wow! Dan jangkauan produksi suara dari sound system ini sanggup menjamah hingga sejauh 9 km dengan suara yang masih sangat bening. Bayangin aja tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak heran kan kalau sound system Masjidil Haram menjadi salah satu sistem suara terbesar di dunia dan berperan penting untuk syiar dan dakwah Islam. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Emang butuh pengelolaan yang gak sederhana ya soal sound systemnya. Itu karena Masjidil Haram ini memang masjid paling luas di dunia. Ukurannya itu ya setara 50 kali lapangan sepak bola standar FIFA atau sekitar 357.000 meter persegi. Wah, luas banget ya. Selain sistem suara, sistem kebersihan di Masjidil Haram juga sangat menjadi perhatian. Apalagi semenjak pandemi COVID-19, kebersihan Masjidil Haram ini sangat diperketat. Terdapat pekerja yang mencapai ribuan orang yang selalu sigap membersihkan lingkungan Ka'bah, terutama setiap selesai sholat fardu. Nah, ini nih salah satu video pendek menarik yang memperlihatkan aksi para petugas kebersihan melakukan gerakan yang tak terduga. Demi mempersingkat waktu dan mempermudah ruang gerak, mereka kompak melakukan gerakan berlari dan secara bergantian meluncur jongkok dengan gesit kala mendekati garis batas. Raut bahagia terurai di wajah dari 3 petugas kebersihan yang mengenakan seragam warna hijau. Dalam keterangannya ya, gaji mereka sebenarnya tidaklah banyak. Namun mereka nyaman dengan profesi itu karena dianggap mendatangkan berkah tersendiri. Nah, ngomongin soal Masjidil Haram, dulunya di sini nih dikelilingin oleh rumah-rumah dari zaman Nabi Ibrahim hingga pemerintahan Khalifah Muslim kedua, Umar bin Khattab, yang berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab lalu membeli bangunan di sekitar Ka'bah untuk memperluas wilayah kunjungan Ka'bah, kemudian memerintahkan pembangunan tembok setinggi hampir 2 meter di sekitar Ka'bah. Namun ruang semakin banyak dibutuhkan seiring dengan meningkatnya jumlah jamaah. Maka di masa pemerintahan Utsman bin Affan pada tahun 647, wilayah Ka'bah kembali diperluas. Dan 38 tahun kemudian, karena jumlah orang yang menggunakan masjid terus bertambah, wilayah ini diperluas lagi oleh Khalifah Abdullah ibnu Al-Zubair plus membangun kembali Ka'bah karena strukturnya udah mulai rusak.
Proyek perluasan kembali dilakukan pada periode tahun 685 sampai 705 di masa pemerintahan Khalifah Umayyah kelima, Abdul Malik bin Marwan, dan dilanjutkan oleh putranya Al-Walid bin Abdul Malik pada periode 705 hingga 715. Perluasan pun terus dilakukan hingga nyaris mengambil alih semua rumah penduduk dan membongkarnya di masa Muhammad Al-Mahdi pada 775 hingga 785 Masehi. Dan selama 810 tahun ke depan, Masjidil Haram tidak begitu banyak berubah. Barulah di masa pemerintahan Utsmaniyah pada awal 1570-an, proyek perluasan masjid kembali dilakukan hingga luasnya bertambah menjadi 28.003 meter persegi. Beberapa renovasi dilakukan seperti penggantian atap kayu yang datar di masjid dengan kubah, memasang kolom tambahan untuk mendukung atap, dan arkade batu ditambahkan. Dan saat Raja Abdul Aziz pada tahun 1932 berhasil menyatukan negara dan mendirikan Arab Saudi, ia menjadikan dua masjid suci yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebagai prioritas utama dan memastikan mereka mendapat perhatian khusus. Bahkan sejak tahun 1926, Raja Abdul Aziz sudah memerintahkan renovasi total Masjidil Haram, mulai dari menutupi seluruh lantai dengan marmer, mendirikan tenda-tenda di mataf atau ruangan di sekitar Ka'bah agar bisa melindungi para jemaah dari panasnya matahari, serta mengaspal untuk pertama kalinya wilayah masa atau daerah antara Safa dan Marwa, tempat para peziarah melakukan ritual sa'i. Sang raja juga memerintahkan kepada anak-anaknya agar terus memperluas Masjidil Haram karena memprediksikan jumlah peziarah akan terus meningkat. Dan mereka benar-benar melakukan petuah sang ayah. Sang Raja Saud berkuasa dan meluncurkan proyek ekspansi jangka panjang yang berlanjut selama hampir 10 tahun pada tahun 1955. Luas Masjidil Haram mencakup 28.000 meter persegi. Lalu Raja Faisal yang menggantikan Raja Saud melanjutkan pekerjaan ekspansi dan pengembangan. Ia memindahkan bangunan yang mengelilingi makam Ibrahim untuk menyediakan lebih banyak ruang bagi jemaah saat mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Berlanjut, di masa Raja Khalid pada tahun 1975, ia mengganti aspal batu di masa menjadi marmer Yunani yang tahan panas, sehingga para jamaah pada siang hari bisa melaksanakan tawaf dengan lebih nyaman. Kemudian Raja Fat meletakkan batu pertama perluasan Masjidil Haram terbesar dalam 14 abad terakhir pada 14 September 1988. Proyek ini juga meningkatkan luas masjid menjadi 356.000 meter persegi, sehingga bisa menampung 1,5 juta jamaah dan menambahkan 2 menara dari 7 menara yang ada sebelumnya. Nah, ketika Raja Abdullah naik tahta pada tahun 2005 dan menjadi pemimpin ke-6 Arab Saudi, ia juga memprakarsai proyek ekspansi besar mulai dari perbaikan arsitektur, teknis, dan keamanan. Luas Masjidil Haram dan area terbuka serta fasilitasnya meningkat menjadi 750.000 meter persegi. 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2015, Raja Salman lalu meluncurkan 5 proyek besar yang dirancang agar masjid bisa menampung hampir 2 juta jemaah. Ia membeli bangunan-bangunan di sekitar Masjidil Haram yang bernilai miliaran dolar dan mulai melakukan perluasan gedung utama, alun-alun, terowongan pejalan kaki, stasiun pusat layanan, dan jalan lingkar pertama. Tak ketinggalan, kapasitas toilet dan tempat wudhu ditingkatkan menjadi 16.300 buah. Teknologi Masjidil Haram juga ditingkatkan, mulai dari pemasangan eskalator dan lift yang beroperasi sepanjang waktu, lalu pemasangan AC, pencahayaan, sistem suara, video pemantauan, hingga sistem pengendalian kebakaran.